warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku bakalan menjelaskan dan mengerjakan soal dari statistika dan frekuensi relatif. Tapi di sini pertama-tama kita bakalan mengerjakan statistika dari tabel distribusi frekuensi tinggi badan. Langsung saja kita mulai. Pertama, di sini sudah ada ketentuannya, yaitu tinggi badannya dan frekuensi atau modusnya, frekuensi modusnya. Nah, ditanya itu adalah tentukan modus. Paling pertama, kita harus tahu apa rumus modus. Rumus modus adalah MO sama dengan TB tambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung P. Ini adalah rumus dari modus. Selanjutnya, modus kita cari dulu di mana frekuensi modusnya ini yang paling terbesar. Kita cari yang paling terbesar itu ada di 9. Berarti kita hanya fokus pada deretan 9 ini. Kita fokus pada deretan 9 ini karena modus itu mencari yang terbesar. Selanjutnya TB. TB-nya ini kita cari kelas yang paling terkecil di deretan ini ya teman-teman yang udah distabiloin itu adalah 156. Selanjutnya kita tulis di sini 156 itu kita kurangin dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena memang ketentuannya ya. Kalau misal di TB ini kalau ketentuannya itu nilai terkecilnya itu dikurang dengan 0,5. Hasilnya itu sama dengan 155,5. Ini TB. Oke, TB-nya sudah diketahui. Selanjutnya kita mencari D1. D1-nya ini adalah kelas frekuensi 9 ini berapa selisih dengan kelas sebelumnya. Itu 8, ya. Kelas sebelumnya itu ada kelas 8. Selisihnya dari 9 ke 8 itu adalah 1. Berarti D1-nya itu dari kelas 9 sebelum kelas 9 itu adalah kelas 8, itu adalah selisihnya itu adalah 1. Terusnya kita mencari D2. D2 ini kebalikannya dari D1. Kalau D1 itu berselisih dengan sebelum angka 9, kalau D2 ini setelah angka 9, yaitu 6. Berarti selisihnya itu 9 ke 6 itu 3. Selanjutnya kita cari panjang. Nah, panjangnya ini kita cari panjang. Panjangnya ini dari kelas 156 ke kelas 160. Itu panjang kelas, ya. Berarti 156, 157, 158, 159 dan 160. Itu berarti ada 5. Panjangnya 5. Setelah semuanya sudah dapat, kita langsung masukkan ke rumus. Yaitu TB-nya kita tulis 155,5 ditambah buka kurung D1-nya itu 1 per D1-nya itu 1 lagi ditambah dengan D2. D2-nya itu 3. Tutup kurung, panjangnya itu tadi 5. Selanjutnya kita ngerjakan yang dalam kurung. 1 per 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu 4. Berarti 1 per 4. 5 tambah 1 per 4. 5. Selanjutnya, satunya ini kita kalikan dengan panjang kelasnya, yaitu 5. 1 kali 5 itu adalah 5. Berarti 5 per 4.
155,5 ditambah 5/4. 5/4 ini kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu sekitar 1,25. 155,5 ditambah 1,25. Setelah itu tinggal ditambahin aja 155,5 ditambah 1,25, yaitu adalah 156,75. Ini adalah modus dari frekuensi tinggi badan dari tabel distribusi. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal frekuensi relatif. Selanjutnya kita kerjakan yaitu frekuensi relatif dari peluang suatu kejadian. Nah, di sini ada soal. Soalnya itu percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 200 kali dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 65 kali. Perlu kita ketahui bahwasannya dadu itu memiliki 6 sisi sebanyak 200 kali dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 65 kali. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita tulis DID-nya itu atau diketahuinya itu yaitu frekuensi relatif ya, atau juga dengan VR. Selanjutnya kita jawab. Jawab sama dengan S-nya ini perlu diketahui yaitu ruang sampel. Ruang sampel dari dadu. Ruang sampel dari dadu itu adalah sebanyak 6 sisi. Jadi kita tulis saja di sini sebanyak 6 sisi yaitu 1,2, 3, 4, 5,6 sampai 6 karena dia 6 sisi. Ini adalah ruang sampel. Terus kita tulis di sini sebanyak 200 kali. Sebanyak 200 kali. Selanjutnya kita tulis, ini sudah selesai. Kita tulis lagi E. E itu perlu diketahui adalah himpunan hasil yang dimaksud dari ruang sampel. Himpunan hasil yang dimaksud dari ruang sampel yaitu ini tadi ya, angka yang muncul lebih dari 4. Kita tulis dulu di sini angka yang muncul lebih dari 4. Kita tulis lagi E-nya. Angka yang muncul lebih dari 4. Karena ini adalah himpunan hasil yang dimaksud dari ruang sampel, kita lihat di ruang sampelnya. Nih. Nah, di E-nya bilang kalau angka yang muncul lebih dari 4. Angka yang muncul lebih dari 4 itu ada 5 dan 6. Ini 4, angka yang muncul lebih darinya itu ada 5,6. Jadi kita tulis di sini adalah 5,6. Terus kita juga nulis di sini sebanyak 65 kali. Nih. Setelah itu, setelah udah dicari semua, kita masukin rumus FR. Perlu diketahui, rumus FR itu adalah banyak hasil yang dimaksud per total percobaan. Oke, banyak hasil yang dimaksud itu adalah 65 kali. Ini hasil yang dimaksud ya, banyak hasilnya yang dimaksud. Total percobaannya itu di 200 kali. Karena dia percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 200 kali. Itu adalah total percobaan. Selanjutnya, kita langsung masukin aja
tadi adalah FR sama dengan banyak hasil yang dimaksud 65. Berarti kita tulis di sini 65 per total percobaan itu 200. Berarti kita tulis juga 200 di sini. Nah, selanjutnya kita kecilkan angka ini. Kita bagi dengan 5. Satu persatunya kita bagi dengan 5 agar ya, bilangannya menjadi kecil. Nah, ini kalau kita dibagi dengan 5 itu hasilnya sama dengan 13 per 40. Ini hasil dari frekuensi relatif tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.